pagi anak-anak. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Bahagia tanpa masalah, siap belajar matematika. Oke, siap, mantap. Dari wajah-wajah kalian ceria-ceria dan sangat siap belajar matematika pada pagi hari ini. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kakak ingin mendata kehadiran kalian. Untuk minggu lalu, kita mendata kehadiran dengan menyebutkan nama makanan favorit kalian. Nah, untuk kali ini, Bapak ketika panggil nama kalian, kalian sebutkan hobi kalian. Contoh misalkan, Petrus, Bapak panggil Petrus. Saya Pak, hobi saya bermain bola misalkan. Begitu, oke, paham? Oke, siap, kita mulai ya. Ailen, Anissa, Arya, Yunita. Oke, baik. Nihil ya, hadir semua. Apakah siap belajar matematika hari ini? Siap, selalu siap. Oke, siap, mantap. Kita harus selalu siap dalam belajar karena kewajiban siswa adalah selalu siap untuk menuntut ilmu dalam kesehariannya. Dan ingat kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak ingin menanggung lelahnya belajar, maka dia akan menanggung beratnya kebodohan. Nah, oleh sebab itu kita harus senantiasa siap dalam menuntut ilmu. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar tentang bab aritmatika sosial yang membahas tentang untung rugi, bruto, neto, dan taraf. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bab baru. Siapa di sini yang tahu kita akan belajar bab apa tentang hari ini? Saya Pak. Ya, baik, silakan Habibi. Hari ini kita akan belajar bab garis dan sudut Pak. Oke, benar yang dikatakan oleh Habibi bahwa bab kita hari ini adalah garis dan sudut. Oke, karena itu Bapak ingin minta Revano membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan Revano dibacakan. Tujuan pembelajaran lalu kegiatan pembelajaran diharapkan 1. Siswa dapat mengidentifikasi pengertian sudut garis, segmen garis, dan sinar garis. 2. Menentukan kedudukan dua garis sejajar, berhimpitan, pemotongan tegak lurus, dan pemotongan tidak tegak lurus. Oke, baik. Yang telah dibacakan Revano tadi adalah tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pembelajaran diharapkan kita mampu mengidentifikasi pengertian suatu garis, segmen garis, dan sinar garis. Nah, tentunya garis, segmen garis, dan sinar garis itu akan berbeda. Nah, untuk yang kedua, kita akan menentukan kedudukan garis yang sejajar, berhimpitan, berpotongan tegak lurus, berpotongan tidak tegak lurus. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apa itu garis? Bagaimana bentuk atau gambar garis? Oke, di sini siapa yang bisa menggambarkan garis? Oke, silahkan Raka. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah garis yang telah ditampilkan oleh Raka. Ada lagi selain Raka yang ingin menyampaikan apa itu garis bentuknya? Oke, silahkan. Oke, terima kasih Raka dan Tika. Menurut teman-teman semua, manakah yang benar? Apakah garis yang dibuat oleh Tika atau Raka? Yang memilih Tika, angkat tangan. Oke, untuk Raka? Oke, ya, terima kasih. Tapi sayangnya, untuk kedua garis ini tidak ada yang tepat. Oke, untuk itu bagaimana bentuk garis yang tepat? Kita akan belajar mengerjakan dan berdiskusi melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oleh sebab itu,
kita akan berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja diskusi untuk mengetahui bagaimana bentuk garis yang sebenarnya. Dan materi lainnya kita akan belajar tentang garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Oke, untuk itu Bapak minta kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 5 anggota satu kelompoknya, dan Bapak akan bagikan lembar kerja diskusinya. Oke, silakan kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Teman-teman, coba kita baca pengertian garis berikut. Garis merupakan suatu himpunan titik, dengan kata lain suatu garis penuh dengan titik. Suatu garis dapat diperpanjang sekehendak kita pada kedua arahnya dan tidak mempunyai tebal atau tipis. Menurut kalian, dari pengertian ini contoh kehidupan sehari-hari dari garis apa ya? Menurutku, contohnya seperti dua buah senter yang disatukan, karena cahaya dari dua senter akan memancar tak hingga dari kiri dan kanan. Oh iya, sepertinya benar yang dikatakan Petrus, jika hanya satu senter saja maka akan menjadi satu contoh dari sinar garis, karena arahnya bisa diperpanjang dari satu arah saja. Kelompok 5, apakah ada kesulitan? Kami belum paham Pak perbedaan garis yang saling sejajar dan berhimpit. Bukannya arah keduanya sama ya Pak? Garis sejajar itu bentuknya seperti ini. Garis sejajar seperti ini. Kalau berhimpitan dia harus berdekatan. Nah, untuk cara sejajar, dia kalau kita perpanjang garisnya ke atas, dia tidak akan sampai berpotongan atau melompat. Dia tidak boleh. Nah, kalau yang berhimpitan, dia akan selalu melompat. Maka akan ada titik potong di seluruh arah garis berhimpitan tersebut. Oke, sampai di sini paham? Oke, karena waktunya sudah habis, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, kelompok siapa yang ingin tampil terlebih dahulu untuk mempresentasikannya? Kelompok kami, Pak. Oke, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok kami. Untuk bagian pertama akan dibacakan oleh Aylan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami pada halaman pertama. Eksplorasi. Mari berdiskusi untuk memahami apa itu garis, segmen garis, dan sinar garis. Keterangan, garis O adalah sekat 2, garis P adalah sekat 3, garis Q adalah sekat 4, garis R adalah sekat 5. Gambar di samping ini merupakan sirkuit yang masih menyatu. Menurut kalian, apakah kedudukan masing-masing sepasang sirkuit itu? Presentasi dari kelompok kami, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Untuk kelompok lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari dari presentasi kelompok 1 tadi? Ya. Oke, silakan Revano. Saya mewakili kelompok 3 izin mengomentari hasil sketsa kelompok 1. Karena tadi pengertian garis bahwa kedua ujung garis dapat terpanjang, maka seharusnya semua garis yang digambar perlu diberikan tanda seperti panah di kedua ujung. Baik, terima kasih Revano dan kelompok 3 yang telah mengomentari dan menanggapi dari hasil sketsa kelompok 1, di mana Revano mengomentari bahwa setiap garis perlu ada tanda panah di kedua ujungnya.
Oke, di sini untuk kelompok 1 apakah pendapat Revano bisa diterima? Bisa, Pak. Untuk kelompok lain bagaimana? Apakah setuju juga dengan pendapat Revano? Setuju, Pak. Oke, benar ya yang dikatakan Revano bahwa setiap garis itu harus perlu digambarkan dengan ujung kedua garisnya dengan menggunakan tanda panah seperti ini. Oke, di kedua ujungnya perlu ada tanda panah karena pengertian dari garis adalah kumpulan dari banyak titik yang di kedua ujungnya bisa diperpanjang di kedua arah hingga tak hingga. Berarti setiap di kanan kirinya itu bisa diperpanjang hingga tak hingga di ujung sana. Begitu juga untuk sebelah sini juga, dia bisa diperpanjang ke sebelah sana dengan tak hingga. Berarti dia tidak memiliki panjang yang tentu. Berarti dia akan memiliki tak batas panjang dari sebuah garis. Nah, berbeda dengan sinar garis. Sinar garis misalkan dia hanya memiliki satu tanda panah saja di ujungnya. Berarti dia hanya bisa diperpanjang ke sebelah sana, ke arah kanan. Ataupun misalkan punya segmen sinar garis lagi, tanda panahnya sebelah sana. Berarti dia hanya bisa diperpanjang ke sebelah kiri. Kemudian tetap punya misalkan segmen garis yang telah digambarkan oleh Petrus tadi yang telah dijodohkan bahwa segmen garis hanya sebuah seperti ini saja yang tidak memiliki tanda panah di kedua ujungnya. Berarti untuk segmen garis ini dia bisa dihitung berapa panjangnya. Nah, untuk penamaan sebuah garis itu perlu kita kasih nama dengan sebuah huruf dan hurufnya harus huruf kecil. Misalkan untuk garis ini kita beri nama garis A dan penulisannya harus A kecil. Ataupun misalkan kita ingin memberikan nama sebuah garis B, harus digunakan B kecil. Selanjutnya untuk penulisan atau penggambaran dari sinar garis itu perlu di ujungnya itu diberikan tanda titik, dan ketika tanda titik harus dinamakan dengan huruf kapital. Titiknya harus diberikan huruf kapital, misalkan A besar. Nah, untuk titik dia tidak boleh huruf kecil karena untuk membedakan dengan garis. Terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan KKPD bagian awalnya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, apakah ada yang ingin kembali melanjutkan presentasi dari kelompok 1? Jika tidak ada, Bapak ingin menunjuk kelompok 3 untuk mempresentasikan bagian selanjutnya. Apakah kelompok 3 siap? Siap, Pak. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi hasil diskusi LKPD. Bagian pertama akan disampaikan oleh kami. Baiklah teman-teman, saya akan menggunakan hasil diskusi kami bagian siapa. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, terima kasih kelompok 3. Dari yang kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Baiklah, Bapak ingin menambahkan sedikit lagi untuk garis yang berhimpitan. Tadi kita sudah menggambarkan garis yang saling sejajar, kemudian garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, untuk garis yang berpotongan tegak lurus ini perlu kita berikan tanda seperti untuk menunjukkan sudut 90 derajat. Nah, di sini perlu kita tuliskan seperti tanda ini. Perlu ada tanda siku bahwa ini menunjukkan bahwa sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian di sini kurang tanda panahnya tadi. Nah, kemudian bagaimana untuk garis yang berhimpitan? Tadi kita sudah menunjukkan bahwa salah satu contoh dari garis yang berhimpitan adalah sebuah sumpit yang berhimpitan. Nah, maka dari itu sebuah garis yang berhimpitan itu dikatakan berhimpit apabila kedua garis tersebut saling bertutupan atau saling berhimpitan. Nah, di sini misalkan kita punya garis
ini adalah garis P. Kemudian bagaimana untuk menunjukkan bahwa garis tersebut berhimpitan? Tinggal kita tambahkan saja tanda panah dua lagi ke arah sana dan juga ke arah sini. Berarti di sini sudah terlihat bahwa ada dua garis yang saling berhimpitan. Berarti misalkan garis yang ini adalah garis P, kemudian garis yang di tengah ini adalah garis Q. Maka kedudukan garis P dan Q adalah saling berhimpitan. Nah, itulah untuk sketsa dari garis yang berhimpitan. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah presentasi tadi. Nah, kita sudah tahu kan berarti manakah garis yang benar. Kalau garis yang benar, di ujung kedua garisnya itu diberikan tanda panah, yang artinya garis tersebut dapat diperpanjang di kedua arah. Nah, kalau untuk sinar garis hanya di salah satu ujungnya saja. Nah, untuk segmen garis, dia tidak ada tanda panah, berarti dia tidak dapat diperpanjang di kedua arahnya. Oke, kita sudah belajar juga tadi garis-garis, yaitu kedudukan antar garis. Ada apa saja tadi? Sejajar, berpotongan tegak lurus, berpotongan tidak tegak lurus, dan berhimpitan. Oke, siap. Baik, benar sekali. Untuk garis sejajar, apakah syaratnya? Ada yang tahu? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang tampak tak tertinggal. Oke, terima kasih Azam. Benar yang telah dikatakan oleh Azam bahwa garis sejajar jika diperpanjang oleh kedua arahnya, dia tidak akan saling berpotongan. Nah, kita beri tepuk tangan oleh Azam. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah siapa yang tahu syarat dari garis berpotongan tegak lurus? Saya Pak. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila kedua garis tersebut terletak pada suatu bidang datar yang berpotongan di satu titik dan membentuk sudut yang 90 derajat. Oke, terima kasih kepada Musdalifah. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, jawabannya yang tepat sekali ya. Kemudian apa bedanya dengan garis yang berpotongan tidak tegak lurus? Kalau yang tegak lurus, dia berpotongan akan membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan yang tidak berpotongan tegak lurus, dia akan menyilang atau sudutnya selain 90 derajat. Jadi bisa sudut lancip, bisa sudut tumpul. Oke, selain itu, syarat untuk garis yang saling berhimpitan apa? Saling menutupi satu sama lain, Pak. Oke, benar sekali. Dia akan menutupi satu sama lain seperti ini. Atau dengan kata lain, setiap titik yang berada pada garis tersebut akan berpotongan. Jadi setiap titik yang akan berada pada garis tersebut, dia akan saling berpotongan hingga arah garis tersebut. Pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Paham, matematika mengajikan. Oke, siap. Untuk lebih memahami materi pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk mencari hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan garis sejajar, kemudian berhimpitan, kemudian berpotongan tegak lurus, dan berpotongan tidak tegak lurus. Nah, salah satu contoh, misalkan garis sejajar adalah misalkan tiang listrik, misalkan yang sampingan, ada tiang listrik. Nah, maka itu adalah garis yang sejajar. Nah, kalian foto di rumah, terus kalian print, kemudian digunting, tempelkan di buku latihan. Oke, sampai sini paham untuk tugasnya? Oke, siap. Ketua kelas silakan pimpin doa penutup pelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini. Silahkan siapkan untuk pelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.